Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, akhirnya di tanggal 20 Februari 2024 Mas Hendrik diperbolehkan pulang oleh dokter, dan sekarang aku udah bersama Mas Hendrik karena aku udah menjemput Mas Hendrik juga. Yang mungkin yang lupa sama Mas Hendrik itu yang mana, ini videonya guys. Kan digebukin mulu, Mak. Di mana? Semua main salah apa? Main mah kagak diinter. Kagak, maksudnya ini dokter aja, dokter Jen Suwarto. Dokter Andes dikasih obat asma apa saya, Pak? Ini mah bukan dinsos. Bukan dinsos, bukan. Saya dari yayasan, gak usah takut, gak apa-apa. Enggak, saya gini, Pak. Enggak, sekarang saya maling, mau saya apa? Ini tadi gini. Rumah apa sakit apa, Hendrik? Hendrik adalah yang Iya, Pak. Pak, kamu kan sakit hati, Pak. Kalau lihat-lihatin orang begini, saya sakit hati, Pak. Orang di sini, Pak. Ini mau orang kampung. Enggak, mesti saya. Orang kampung itu jangan peduli mereka. Iya. Nah itu dia Mas Hendrik ini yang dibilang gimana ya, kok bingung. Nah, pokoknya Mas Hendrik ini ya, kita kemarin evakuasi, berharap sih bisa lebih baik dari yang kemarin karena emosionalnya terakhir Mas Hendrik tidak terkontrol ya guys, sampai dia melukai ibunya sendiri, namun dia nggak sadar. Sampai tadi pun aku bilang jangan kayak gitu lagi, dia ngomong enggak mbak, aku nggak berani kalau untuk ke mama. Tapi ya semoga kedepannya enggak. Dan aku baru tahu juga dari petugas rumah sakit, ternyata Mas Hendrik ini udah langganan sini. Dan Mas Hendrik juga udah pernah berdebat juga dulu di saat beberapa kali kesini sama suster-suster yang di dalam, karena memang emosionalnya terlalu tinggi. Mas Hendrik, aku mau nanya, Mas Hendrik sehat? Alhamdulillah, Bu. Apa sih? Kayaknya malu-malu banget, santai aja, relax. Iya, kagak. Hah? Udah rileks banget ini kita. Udah relax Iya. banget ya. Lah kata orang Medan, bah, dia orang bilang, tapi dia bahasanya Betawi punya. Mas Hendrik, Iya, Bu. kemarin kenapa sampai emosional mukul mama kayak gitu? Lagi dapat cobaan yang kuat mungkin di kehidupan saya gitu, Bu ya. Saat saya lagi mau berdiri, di mana saya lagi bahagia, di situ ada cobaan buat saya. Iya, Mas Kebahagiaan Hendrik. itu harus kita utamakan, berbahagia atau apa kan saya kan nggak tahu juga tadinya gitu kan. Jadi intinya dalam hatinya saya harus berdiam diri dulu lah gitulah. Harus tahu tata tertib, lebih dewasa lagi untuk menyambung hidup sononya lagi. Jadi Mas Hendrik di saat tadinya lagi merasakan semuanya baik-baik aja, netral, bahagia, kalau tiba-tiba dikasih cobaan seperti ini sama Allah, ya seharusnya Mas Hendrik kan bisa legowo dan pasrah. Oh iya, ini cobaan hidup saya. Tadi saya mau bertanya gitu. Bertanya apa itu? Bertanya semuanya gitu, Ma, ini harus gimana sih kalau punya masalah seperti ini, Ma, ini harus gimana? Cuman ya kenapa nggak bertanya dan kenapa nggak cari di situ solusi? jadi saya anak laki, saya di sini saya pengen berdiri gitu. Saya pengen berdiri. Jadi saya Mas Hendrik merasa, iya, saya bilang gua anak laki, nggak mungkin lah gua ngadu solusi ini. Gua anak laki, gua harus bisa. Iya, gua bilang iya, gitu. bagus sih punya pola pikir seperti itu, karena Mas Hendrik merasa cuman laki-laki gue bisa gitu ya, tapi enggak. mulut ini tertutup sendirinya, Bu. Mulut ini tertutup sendirinya. Di saat gua harus begini, berarti emang cobaan gua begini. Tapi nggak ada salahnya Mas Hendrik, seorang laki-laki pun pastinya membutuhkan tempat tumpuan untuk bercerita dan bersandar ya. Namanya ya ibu, ya nggak apa-apa ya kan. Tadinya gue sempet pengen, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, pengen cerita semuanya, cuman gue bilang, Pak, gue udah ini cobaan gue doang, gue bilang. Jadi gue mungkin, tapi bener emang nyatanya semua orang punya rasa malu, punya rasa ya, iya kan? Manusiawi ya Mas Hendrik ya, ada rasa malu dan canggung, itu manusiawi. Di sini gue pengen tapi nggak boleh ada nggak sih yang kayak gue sendiri. gitu. Maksudnya gue pengen nanya berbagai kata, saat gue udah lulus di sini, saat ini gue pengen bertanya malah ada Bertanya, sih
Maksudnya? Ada nggak sih yang kayak gua gitu? Kayak guanya dalam segi Dalam apa? Segi hal Cobaannya. Gue pengen merhatiin orang satu-satu gitu. Lu punya masalah nggak, pernah punya masalah nggak kayak gua gini? Pasti. Semua Jadi, orang punya iya. masalah masing-masing. Semua orang punya kebelitan hidup masing-masing. Dan cobaannya Iya. pun berbeda-beda. Jadi nggak semua manusia bisa disamaratakan dengan Mas Hendrik. Nah iya sih itu Ada makanya. yang lebih di bawah Mas Hendrik, ada yang lebih parah dari Mas Hendrik, dan ada pun masalahnya yang lebih pailit dari Mas Hendrik. Mungkin Mas Hendrik ya mohon maafnya ya Mas ya. Iya, Bu. Mas Hendrik ditinggal sama istri, sama anak. Mungkin Mas Hendrik belum bisa menerima semua itu, ya manusiawi. Gak usah sih, orangnya gini sih, dialih aja udah, biarin lah. Kalau saya kan penting sekarang udah sadar gitu kan, penting udah bisa bawanya. Jadi kemarin saya anggap itu semua cobaan hidup saya. Iya, Coba emang hidup saya. harus. Iya, coba hidup saya. Mas Jadi Hendrik harus siap untuk menjalani semuanya, dan Mas Hendrik harus siap. Oh ya udah, ini cobaan hidup saya, ini jalan hidup saya yang udah ditakdirkan dan digariskan harus seperti ini. Jadi Mas Hendrik harus lebih semangat lagi ke depannya, lebih positif lagi pemikirannya. Yang udah ke belakang ya udah. Jika memang masih jodoh, masih ada harus menjalani hubungan suami istri atau rumah tangga lagi dengan istri Mas Hendrik, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Iya, jadi Mas Hendriknya harus positif pemikirannya. iya Bu. Ya, Mas Hendrik, Nah Bu, kata susternya tadi, emang Mas Hendrik pernah ya apa? di dalam sampai membantah susternya? Saya bukan yang membantah. Jadi gimana ya, sebenarnya itu rumah sakit yang saya butuhkan. Apa? Kalau dibilang manusiawi lah, kita lah manusiawinya gini, Apa itu? yang kita tuh sama manusia punya hati gitu kan, punya hati. Andai kata hati kamu itu dicakar oleh seseorang binatang atau hewan gitu kan, Iya. segoreng sedikit aja kamu pasti sakit hati kan gitu. Bukan sakit hati lagi, Iya kan? emang pastinya pedih. Pedih ya kan rasanya. Apalagi namanya kita manusiawi. Cuman kan maksud aku ini kan tadi aku ngedengar dari perawatnya Mas Hendrik pernah ngebantah, pernah Di emosional. situ saya pernah berantem di situ. Sama Sakit hatinya saya sama petugas. petugas perawat situ. Perawat Kenapa? situ, iya saya lagi baru masuk, Iya. saya diket-iket, Iya. saya ditanya lu makan siapa, saya bilang kan saya pernah di ini juga ya, depresi sama abang-abang saya, temen saya gitu kan. Lu bilang aja kalau makan apa-apa bilang dari gua gitu kan, namanya ya udah ya. Saya depres di dalam rumah sakit jiwa kemarin di itu. Saya tanya gitu, saya bilang dari mana? Saya bilang gitu. Ditanya Iya. obat-obatannya dari mana? Iya, Jadi dari Mas, mana? Saya Mas bilang Hendrik di situ nggak terima. Iya, Ditanya-tanya tuh sampai diikat gitu. iya, saya Ya karena kan kemarin Mas Hendrik emosionalnya terlalu tinggi, dan kita jangankan untuk iya. orang kita yang bawa aja Iya. sampai takut kan. Kalau Mas Hendrik tenang sekarang tuh. Tuh kayak Iya, gini kita iya. santai. Iya, saya juga. Coba kalau Mas Hendriknya kemarin kooperatif. saya sebenarnya bisa di operatifnya di cara elus. Jadi saya kemarin posisi saya emang lagi unek-unek, lagi mentah lah, lagi semuanya unek-unek. Lagi semuanya Lagi saya tampung, pengen saya uraikan gitu, niatnya saya uraikan. Malah pada sifatnya pembahasannya dinilai. Sebenarnya Jadi kagak ada pembahasan di situ. emang. Ada jalurnya sendiri, ada jalur sendiri, ada jalur sendiri dan lebih utama, lebih Tapi awal. aku mau nanya, emang bener Iya. Mas Hendrik nyabu segala macam kayak gitu? Emang saya sempat make. Heeh. Itu cobaannya lebih awal malah. Cobaan Dari kita- sebelum ditinggal sama istri. dari sebelum tinggal sama istri, saya sebenarnya Udah. stresnya pas gara-gara pas pakai istri, pas punya istri saya baru bilang, saya baru Tadinya sebelumnya enggak sama sekali. nggak sama sekali, saya jadi trigger cerai sama istri aja, saya trigger habis-habisan begini begitu pelarian saya Tapi aja. itu bener ya. Iya, Jadi tapi semua udah kalau semua saya gini ya, semua itu takdir Tuhan sih Bu, seharusnya Bu, yang saya bilang itu nggak perlu kita neko-nekoin semuanya. Orang mau hidup di jalan di mana itu semua udah takdir Tuhan. Jadi kita nggak boleh saling sama satu lain menyemooh, udah gitu aja. iya, nggak boleh saling menjelekan dan mengejat ya. Iya. Mau gimana pun manusia punya jalan cerita Iya. masing-masing Nah, itu iya. dan punya
kisah hidup masing-masing. Masing-masing, Iya. Iya, ini contoh kecilnya emas dan di luar sono juga masih ada seperti mas-mas yang lainnya yang udah kecanduan, udah tergantungan sama obat-obatan terlarang seperti itu. Ya contohnya dampaknya seperti emas, semuanya sama. Jadi nggak ada contoh yang lebih baik dari ini. Nah, dampaknya mas capek sendiri, kesehatan terganggu, terus bolak-balik rumah sakit. Nah, sekarang mas aja udah berapa kali? 4 kali Kalau kan? saya sih tahu tulisannya di buku situ, saya kan kemarin kan kalau saya dapat saya rasain ya dapat sebabnya cuma kayak teguran dong bang kemarin. Tegurannya cuma kayak udah kamu gak usah pakai lagi gitu. Udah gak usah pakai lagi. Udah enggak sih saya Nggak mau lagi. Udah nggak mau lagi saya mau Iya. narkoba dia bilang. Henry pertama begitu aku jemput tadi di dalam gas, pertama nanya, kok mama nggak kesini, kok mama nggak ikut jemput, mama karena posisi lagi kerja. Utama mama lah pasti Iya. lah, utama Dan mama. alhamdulillah Mas Iya. Henry inget ke mamahnya. Mas Henry nanyain, Mas Henry masih sayang Iya. sama ibu. Terus kedua, Mas Henry masih inget jalan pulang semuanya. Berarti Mas Henry udah sehat kan? Ya, kedepannya nih, sekarang kan Mas Henry udah mau pulang, mau apa sih? Mau beradaptasi lagi di rumah. Nanti kedepannya mau ngapain? Kamu marah-marah lagi kan ya? Kan kita kerja aja udah kerja Mau paling nyari kerja. kerja mau ngomong Iya. istriknya mau apa sih nggak tahu deh saya bilang harus gimana ya. Masa ngomong istri, kita- namanya ngomong istri bukan kerja. Ya, maksudnya kan kerja sambil nyari kesibukan lah ya kan, kesibukan yang Apapun pas gitu. itu kerjaannya Mas Henry lakuin, Mas Henry kerjain. Kalaupun memang ada yang nanti nawarin, Iya. entah itu tuh jadi tukang parkir, entah itu jadi cleaning Iya. service atau apa, yang penting halal. Intinya itu ya, yang paling pertama itu yang penting halal. Dan pesan saya dari kita semua tim, Mas Henry jangan sampai balik lagi ke obat-obatan terlarang. Mas Henry juga nggak boleh lagi marah-marah, apalagi sampai kayak kemarin mukul ibu. Oke guys, kita masih dalam perjalanan untuk mengantar Mas Henry ke rumahnya. Ikutin, untuk kalian yang penasaran, ikutin terus kita. Oh, tadinya kerja. Kerja mak soal kerja emang rajin, kerja bangunan oke, kerja di Apapun. mobil oke, di pergudangan kulit panggul oke. Apapun itu yang penting Betul. intinya halal. Apalagi Ya. di pemancingan dia jarang pulang, difasilitasi di dalam, dibelikan sembako sama Bagus. bosnya. Itu ya tuh Bu ya, ingetin dulu obatnya Ini ya. disuruh pulang Pak RW karena kemarin alergi badan bagian atas sudah kering, saya berikan obat dari yang murah sampai yang mahal kering. Dia larinya ke bawah karena ini untuk bagian tubuh ke bawah itu karena ketutup, mungkin kurang udara mungkin ya, jadi lambat keringnya. Jadi nggak Oke, kerja kalau masalah kerja. obat lagi Bu ya. Iya. Jadi dengerin adik ya, harus dimakan obatnya. Kalau dia nggak mau makan obatnya berarti nggak mau sembuh. Ibu laporan ke saya Bu. Simaknya betul Pak. Ya saya marah. Bapak yang megang nanti. Iya. Pokoknya urusannya ada di Bapak. Nanti kalau ini nggak kalau nurut. obatnya habis, ibu ke sana. Betul. Bawa check up. Bawa check up ke Nanti dapat obat lagi dapat obat untuk 1 bulan ke ke depan. depan. Jadi harus minum obat. Iya, jangan putus. Kalau putus nggak bisa deh. Kuncinya semuanya bukan dari ibu, bukan dari, Dari obat, kamu dari sendiri. diri Mas Henry Hendrik mau sendiri. sembuh, mau normal seperti orang-orang di sini, ya kan? Harus minum obat. Iya. Oh, pokoknya pengen potong rambut ya nanti. Nah, udah ngantuk dia, udah Iya. habis efek dari obat. Oke. Iya, nah, Nah, itu ibu sekarang ibu obat-obatannya. kita ajarin, udah ada ininya. Iya, ini obatnya ada Pak Ada. tuh. Ada 1 kali 1 per harinya. Ini Ya. 2 kali sehari. Ini 2 kali sehari juga. Ini yang satu ini untuk malam, ada catatannya Iya malam. Bu ya. Dia untuk ngerilekin dia biar stabil untuk tidurnya Iya. nyenyak. Biar nggak kaku juga kan, ini 2 kali 1 juga tuh untuk 14 hari. 14 14 hari hari pertama nanti, ya, Bu ya. 14 hari. Tolong Nah, ini ada diperhatikan, dikasih iya. obatnya baik-baik Bu ya. Ini ada surat kontrolnya untuk balik Nanti lagi ke dibawa. kontrol. Iya, untuk balik kontrol tuh.
Ini untuk jamnya tanggal 26 Mas Hendrik harus kontrol lagi bawa KTP, BPJS, surat pulang. Ini surat pulangnya. Iya. Jamnya ditentukan dari jam 7 sampai dari jam 7.30 sampai jam 1. Tapi lebih baik emang datang pagi biar lebih enak. Makasih banyak, ini merepotkan. Iya Ibu, sama-sama. Saya balik lagi mewakilin Tenovi. Saya mohon maaf Tenovi. Tenopinya nggak bisa. Karena memang Teteh lagi ada urusan ke tempat yang lain yang lebih urgent dan beliau lagi mengurus yang itu, makanya beliau nggak bisa datang untuk Jadi kesini. ini maaf yang ibu kepengen tahu. Jadi selama ini dirawat di mana? Masih di tempat yang sama, yang seperti Mas Hendrik kemarin berobat yang sudah. Sampai tadi pun perawatnya bilang ini emang udah langganan sini dan memang dia sudah tidak bisa lepas dari obatnya. Makanya tadi dia menitipkan pesan kepada saya untuk menyampaikan ke ibu bahwa Mas Hendrik ini obat-obatan nggak boleh sampai putus. Nggak boleh putus ya Bu, terus ya. Kalau saran orang tua udah pasti Pak. Tergantung dianya Pak, kadang sampai debat dulu saya. Iya, balik Pertama, lagi ke badannya Mas pada lemes Mama, minum Kalau obat nggak itu mau terus minum obat, bilang katanya boleh. gitu. Saya marah. Ya. Harus mau kalau mau sembuh. Lebih tepatnya sih Mas Hendrik ngerasanya walaupun ke ibu sendiri ya, dia ngerasanya ada rasa nggak ada takutnya di saat Ya. dia tidak terkontrol, makanya dia berani membantah ibu. Tapi di Jadi saat ya. dia ada yang lebih disegani, lebih ditakutin, dia nggak bakalan kayak gitu. Mau. Betul, mudah-mudahan seperti Iya, itu. semoga nanti dibantu oleh Pak Ya. RW-nya, ya semoga. Banyak di sini alhamdulillah yang baru hartiin, banyak ya saya alhamdulillah gitu. Banyak yang peduli lah Iya, dengan keadaan alhamdulillah. kondisi dan keadaan saya, banyak yang peduli lingkungan saya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, di lingkungan yang banyak Alhamdulillah membantu dan banyak support yang baik, notabene orang lain seperti keluarga lebih merangkul lagi. Ya, alhamdulillah ya mudah-mudahan Ya. kedepannya lebih baik lagi buat si Hendik juga ya Allah. Yang saya malu apa nggak enak ya Allah merepotkan orang banyak di sini. Saya sebenarnya nggak kepengin Ya, kita Tidak ada yang mau ya Bu Tidak ya. ada yang mau Bu. musibah. Makanya saya bilang alhamdulillah ya Allah ya Tuhan, di sini banyak lingkungan yang peduli sama saya. Tidak ada yang mau seperti itu ya Pak RW ya. Bentuk perhatian kita sekarang Tenovi nitipnya cuma jangan sampai lambat obat Ibu. Iya. Terima Gertak kasih. aja sama saya. Iya, Kalau iya. nggak mau bilang obat, jangan segan Bu. RW Hendrik nggak mau minum obat, biar saya datang sini. Pernah ibu ya sampai Nah, di betul itu tadi. lempar obatnya sampai katanya udah Iya, katanya karena tadi memang juang pelan-pelan gitu. mungkin ada saatnya Iya. titik jenuhnya. Kok obat mulu namanya, balik lagi ke dirinya dia dan balik lagi ke kitanya yang lebih sadar, kita harus bisa mensupportnya dia lagi gitu Bu. Ya. Apalagi memang notabene orang seperti ini justru yang lebih bisa itu membangkitkan rasa dia pengen sehat itu dari keluarga. Support paling utama itu memang keluarga. Tapi ibu jangan sampai lelah. Jangan sampai capek untuk mengingatkan Mas Hendrik terus walaupun Hendrik yang ya, kadang membantah. ya obat yang sampai putus minumnya Hendrik ya. Karena memang ini udah malam juga ya Bu ya, saya pamit untuk Pak RT. Iya, Makasih sama-sama. udah kita disambut, Ibu juga makasih Mas Hendri ya. Kita pamit ya. Salam Mbak Tete Nopi, ibunya Iya, Hendik cuma bisa mengucapkan terima kasih, nggak bisa balas apa-apa ya Allah. Semoga Allah yang membalasnya segala dengan kebaikan dan Mbak Tete Nopi dikasih kebaikan kembali sama Allah ya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Nggak bisa balas apa-apa. Iya, Apa-apa Ibu mah dari doa aja udah cukup. Iya. Ya Allah, Ibu semoga sabar. baik-baik sama saya ya Allah. Bukakan pintu rezekinya ya Allah. Bukakan pintu maafnya ya Allah. Bukakan pintu surganya ya Allah. Amin. Harus kasihan tuh sama Ibu ya. Ya. Iya, Kasihan Mama ya. Capek mah capek, tapi gimana lagi? Udah cobaan dan udah bagiannya ya Bu ya. Mau gimana pun ini anak titipan ya, semoga dengan seikhlasnya dan lapangnya Ibu merawat, Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Iya. Semangat, sehat Ibu ibunya. dikasih sehat terus. Alhamdulillah.
kasihan mama ya. Capek, ibu udah tua masih harus kerja keras. Kalau ibu nggak kerja nggak makan. Iya. Seharusnya anak udah bisa menggantikan, tapi Tuhan memberikan cobaan saya seperti ini. Ya Allah, saya terima ya Allah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik buat anak saya. Amin. Buat orang-orang yang baik telah menolong saya, beri kebaikan lagi ya Allah. Amin. Oke guys, alhamdulillah akhirnya Mas Satria bisa kumpul kembali sama ibunya dan bisa kumpul lagi di rumahnya yang sesuai dengan dia inginkan. Katanya seenak apapun di rumah sakit tapi tetap enaknya di rumah sendiri, dan seenak apapun makanannya kata Mas Hendrik di rumah sakit masih enak makanan mamahnya. Ya, betul. Iya, oke, alhamdulillah. Makasih untuk Di kalian. rumah paling sayur pahit. Iya. Makasih untuk kalian yang udah selalu mendoakan dan selalu support tim PNY dan dukung PNY dan WR PNY-nya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bye.